seperti apa mungkin pandangan Anda sejauh ini, Bapak? Ya, saya pikir secara umum spirit utama dari Bank Indonesia saat ini saya pikir masih tetap lebih pro ke arah bagaimana memacu pertumbuhan. Mengingat satu, pertama kita memang tidak memiliki concern terhadap inflasi. Kita sudah sekian bulan berturut-turut mengalami deflasi dan kita juga melihat bahwa sebetulnya stabilitas rupiah itu relatif saya pikir cukup baik kalau kita bandingkan dengan nilai tukar yang lain. Hanya saja memang stabilitas rupiah yang baik itu bukan tercipta dari situasi fundamental yang ideal, kita bilang. Karena memang di sini kita sedang melihat ada satu tren besar secara global bahwa orang mulai melakukan diversifikasi out atau keluar daripada US dollar. Nah, ini mengakibatkan mata uang daripada negara-negara berkembang, mata uang dari beberapa major currency yang non-US dollar itu mengalami penguatan. Dan ini juga yang berkontribusi terhadap stabilitas daripada nilai tukar rupiah kita. Jadi karena memang bukan satu faktor fundamental yang firm, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa oke, this is the time untuk Bank Indonesia mulai melakukan cut secara agresif. Tapi tidak bisa disangkal bahwa ruang itu ada. Dan saya percaya bahwa peluang pemangkasan suku bunga bahkan lusa nanti tetap masih ada. Karena kembali lagi bahwa memang saat ini kita nggak melihat bahwa aliran dana atau aliran modal itu menunggu peningkatan fundamental baru mereka bergerak. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir, terutama dari semenjak April, sebetulnya baik pasar saham maupun pasar obligasi kita ini mengalami rally yang signifikan. Jadi ada inflow yang masuk artinya ke kedua pasar ini yang memang dipicu oleh keinginan daripada major investor untuk melakukan diversifikasi keluar dari US dollar karena situasi yang cukup pelik. Dalam konteks apakah fiscal deficit Amerika ini investor tidak melihat kebijakan yang kritikal yang dilakukan untuk mengurangi defisit, kemudian juga ada dari masalah foreign policy yang dianggap sangat kontroversial dari Trump. Ini yang mengakibatkan investor mulai keluar dari zona nyaman, ya, mulai tidak terlalu nyaman dengan US dollar. Dan ini terbukti sebetulnya kalau kita lihat weekend kemarin ini satu event geopolitik yang besar, ya, di mana Israel dan Iran kembali mengalami konflik yang panas, dan di sini kita justru melihat bahwa imbal hasil daripada obligasi pemerintah US yang biasanya turun di saat situasi krisis karena orang masuk ke sana, justru tidak. Justru imbal hasilnya mengalami kenaikan sehingga ini situasi yang mengkonfirm pandangan kita bahwa memang investor ini mulai tidak senyaman dulu untuk pegang US dollar. Tapi bukannya ada kenaikan dari indeks dolar begitu di tengah ketegangan tensi geopolitik? Betul, betul. Kenaikan ada, tapi kita bisa melihat bahwa serta-merta kenaikan ini teroffset. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di 1 minggu kemarin, kalau kami lihat dari pergerakan flow di pasar modal, investor itu masih mencatatkan net sell, apakah itu di equity market ataupun di bond market untuk US. Nah, ini kalau menurut saya memang penting dilihat bahwa ada satu tren di mana terjadi rotasi, dan ini bisa sangat menguntungkan untuk negara seperti Indonesia dan juga Bank Indonesia untuk bisa fokus pada kebijakan yang memang memacu growth. Oke. Tadi ada satu hal yang menarik juga Anda sampaikan begitu ya, bahwa saat ini sudah mulai terlihat ada penguatan utamanya juga di equity market dan juga rupiah dalam beberapa waktu terakhir, tapi ini lebih karena sentimen luar artinya ya, karena fundamental kita masih belum firm begitu. Terlihat juga mungkin dari beberapa indikator ekonomi ya, seperti misalnya angka inflasi IHK begitu menunjukkan deflasi, kemudian juga kita melihat PMI manufaktur dan lain sebagainya begitu. Nah, pandangan Anda akan kondisi fundamental kita dan mungkin refleksinya kepada kebijakan moneter dalam beberapa waktu ke depan akan seperti apa? Iya, saya pikir memang ini satu dilema untuk Bank Indonesia. Di mana kalau kita lihat sebetulnya 2-3 bulan terakhir itu, Bank Indonesia ini tidak lagi ragu sebetulnya ya. Kalau saya bicara dilema kan seolah ada keraguan. Tapi kalau saya lihat di 2-3 RDG terakhir, sebetulnya saya bisa melihat bahwa Bank Indonesia ini sudah lebih firm ke arah bagaimana caranya membantu pemerintah untuk mendorong yang namanya pertumbuhan. Growth. Dan ini bisa terlihat bahwa Bank Indonesia mengambil langkah preemptif di saat the Fed bahkan sampai sekarang masih belum punya ruang untuk menurunkan suku bunga, tapi BI sudah 2 kali. Jadi di sini sebetulnya saya bisa lihat bahwa Bank Indonesia memang mengambil policy saat ini saya lihat korelasinya lebih melihat ke arah kondisi domestik dibandingkan eksternal. Tentu saja di level saat ini BI harus menakar, ya, menakar dalam konteks berpikir bahwa apakah
penurunan berikutnya akan lebih banyak membantu growth dalam jangka pendek, ataupun lebih bisa mengancam stabilitas rupiah yang sudah terbentuk relatif baik selama 1-2 bulan terakhir ini. Jadi saya pikir di sini Bank Indonesia tetap akan neutral to balance dalam hal mengambil kebijakan, meskipun tiltnya kalau kita lihat sudah ke arah pro-growth. Oke, tapi apakah artinya BI tetap masih perlu memantau langkah-langkah kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed begitu? Apakah masih perlu melihat The Fed memangkas bunga terlebih dahulu begitu, suku bunga terlebih dahulu sebelum akhirnya diikuti oleh Bank Indonesia? Atau sebetulnya peluang kita untuk bisa mungkin lebih dahulu dari The Fed ini juga cukup besar begitu? Peluang kita cukup besar untuk lebih dahulu. Karena sebetulnya kita pun sudah 2 kali nih lebih dahulu dari The Fed. Dan kalau kita bicara The Fed itu sebetulnya dalam satu konteks, kita melihat sebetulnya data ekonomi Amerika Serikat, meskipun masih belum merata, tapi secara overall leading indicator mereka itu sudah mulai menunjukkan pelemahan. Jadi kita bisa melihat data tenaga kerja mereka sudah mulai melemah, kemudian retail, manufacture itu sudah mulai mengalami kontraksi. Jadi sebetulnya it's about timing. Karena kembali lagi kalau misalnya kita bicara di konteks Amerika 2, 3, 5 tahun yang lalu, kita bicara pemerintahannya yang begitu agresif dalam hal melakukan stimulus fiskal. Di mana ruang itu sekarang sudah tidak ada lagi karena defisit fiskal di Amerika sudah sangat besar, sangat tinggi, 6%. Jadi untuk saat ini ekonominya belum bisa diberikan stimulasi lebih jauh untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Ditambah kemarin kalau misalnya kita lihat planning Trump untuk memangkas pajak, itu sebetulnya diiringi juga dengan planning untuk memangkas defisit. Jadi ibaratnya people di Amerika yang punya income X, pajaknya dipotong, tapi tunjangan-tunjangannya juga banyak yang hilang. Jadi secara net off mungkin nggak terlalu memberikan dampak terhadap daya beli secara keseluruhan. So penurunan suku bunga di Amerika Serikat ini juga dibutuhkan dan eventually akan terjadi.